Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Karenina dari kelas 10-3. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana revolusi industri dikaitkan dengan teori Karl Marx tentang perjuangan kelas. Sebelum abad ke-18, suatu sistem perekonomian masyarakat Eropa ini bergantung pada sistem ekonomi agraris. Akan tetapi setelah memasuki abad ke-18, maka terjadilah dan mulai digunakan tenaga mesin sebagai alat produksi di pabrik-pabrik menggantikan tenaga manusia. Perubahan inilah yang disebut dengan revolusi industri. Revolusi adalah perubahan sosial serta kebudayaan yang akan berlangsung secara tepat serta akan menyangkut dengan perkenalan mesin uap dengan menggunakan batu bara sebagai bahan bakar dan ditenagai oleh mesin. Pada saat itu berkembang kapitalisme perdagangan, mekanisasi proses dalam pabrik, terciptanya unit-unit produksi yang luas, terbentuknya kelas buruh, dan terjadinya urbanisasi sebagai manifestasi dari hiruk-pikuknya perekonomian. Saat itu muncul kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Majikan sebagai kelas ekonomi atas menguasai perekonomian. Hal tersebut semakin melemahkan kelas buruh, sehingga muncul kekuatan-kekuatan buruh yang bersatu membentuk perserikatan. Nah, menurut Marx, sejarah masyarakat manusia adalah sejarah perjuangan kelas, yang mana melahirkan kelompok borjuis dan kelompok proletar. Kelompok-kelompok yang menyadari bahwa posisinya berada pada kaum proletar, kala itu mereka dengan sadar melakukan berbagai macam upaya pemberontakan terhadap kaum borjuis. Konflik antar kelas inilah yang kemudian melahirkan perubahan dalam masyarakat. Menurut Marx pula, suatu saat kaum proletar akan memenangkan perjuangan kelas ini yang kemudian akan melahirkan masyarakat tanpa kelas. Setiap negara tentunya memiliki kepentingan, oleh karenanya hal ini dimanfaatkan oleh para kaum borjuis. Kelompok borjuis yang tentunya dapat memiliki dan juga memegang kendali atas alat-alat produksi, tentu meminta legitimasi atau bukti kepemilikan yang sah. Bukti kepemilikan ini bisa didapatkan melalui negara. Oleh karena itu, kelompok borjuis memiliki kekuasaan untuk menentukan apa yang akan diproduksi dan didistribusi. Menurut Marx, dalam konteks ini, hukum dan pemerintah lebih banyak berpihak pada kaum borjuis dibanding proletar. Teori konflik ini kemudian memunculkan apa yang dinamakan sebagai perspektif konflik. Perspektif ini melihat masyarakat sebagai sesuatu yang selalu berubah, terutama sebagai akibat dari dinamika pemegang kekuasaan yang terus berusaha menjaga dan meningkatkan posisinya. Dalam mencapai tujuannya, suatu kelompok seringkali harus mengorbankan kelompok lain. Karena itu, konflik selalu muncul, dan kelompok yang tergolong kuat setiap saat selalu berusaha meningkatkan posisinya dan memelihara kekuasaannya. Untuk menghapuskan adanya kelas sosial tersebut, Karl Marx mengemukakan perjuangan atau revolusi kelas. Marx yakin bahwa kelas-kelas yang terbentuk pada suatu masyarakat dapat dihapuskan dengan revolusi tersebut, sehingga keadilan pun dapat ditegakkan kembali. Dan pemikiran-pemikiran politik dan ekonomi Marx tersebut juga dianggap sebagai ancaman terhadap kapitalisme barat, khususnya pada periode sebelum Perang Dingin usai pada sekitar awal 1980. Jadi kesimpulannya, pada masa revolusi industri tersebut terjadi kelas sosial yang memunculkan adanya kaum borjuis dan kaum proletar. Nah, melihat yang terjadi pada saat itu, Marx berkeinginan untuk menghilangkan kelas sosial tersebut dengan memunculkan adanya revolusi atau perjuangan kelas. Tujuannya agar kelas-kelas tersebut dapat dihilangkan dan keadilan bisa ditegakkan kembali. Demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.